Halo guys, welcome back to my channel, Darius Andeni. Dan di vlog gue kali ini gue pengen bikin video yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena kan biasanya tuh gue bikin video tentang perjalanan ataupun traveling. Karena memang basic ya gue bikin YouTube channel ini untuk traveling. Tapi karena lagi banyak ya lockdown, jadi gue pengen bikin yang berbeda. Karena ini juga berhubungan dengan apa yang kalian lakukan juga di rumah. Dan sebelumnya gue pengen nanya gimana puasa kalian. Ini puasa udah yang ke hampir mau ke seminggu. Gimana? Masih lancar? Masih aman puasanya? Apa udah ada yang goyang-goyang gitu? Semoga puasa kalian masih tetap bertahan ya sampai akhir nanti. Karena gue juga berusaha untuk bertahan dan mencari kegiatan aktivitas selama stay at home ini. Nah, sebelum gue lanjut lagi, gue pengen kalian untuk pencet tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Gue itu sampai 3, kecepetan. Gue hitung sampai 5, pokoknya pencet tombol subscribe-nya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Terima kasih udah pencet tombol subscribe. Jangan lupa dipencet loncengnya supaya kalian bisa tahu update video dari Darius Andeni. Oke, di video gue kali ini gue pengen bikin video yang berhubungan dengan aktivitas kalian di rumah selama stay at home. Itu pasti kalian menghabiskan waktu dengan menonton film. Sekarang gue pengen bikin konten review film. Kok gak ada yang tepuk tangan? Ya gak seru ya. Ya jadi di video kali ini gue pengen bikin video review film Thailand. Karena gue suka banget nonton film Thailand. Gue suka dari tahun 2016 gue nonton Thailand sampai sekarang. Series, movie itu udah banyak banget yang gue tonton. Dan kali ini film yang belum gue tonton. Ini film dari tahun 2019. Dia pernah masuk di bioskop Indonesia juga di CGV. Tapi gue belum sempat tonton. Dan alhamdulillahnya ini menjadi stok gue untuk menonton selama stay at home. Ini ceritanya genrenya tentang romantic comedy. Gue suka banget yang romantic comedy, apalagi kalau dari Thailand. Menurut gue kayak ngena gitu loh. Pertama pesannya ngena, dan kedua juga lucunya juga nggak garing sih. Yang selama film-film yang gue tonton gitu nggak ada yang garing. Dan di kali ini gue pengen nge-review film Friendzone yang dimainkan oleh Boyfriend dan juga siapa ya nama cowoknya, gue lupa. Itulah pokoknya, gue taunya Boyfriendnya doang. Di film Friendzone ini gue emang dari tahun kemarin sebenarnya pengen nonton tapi belum sempat gitu. Dan sekarang gue baru aja abis nonton filmnya. Itu keren menurut gue. Dan sekarang gue mau ngasih reviewnya ke kalian. Ya maybe ini akan ada sedikit sih ya spoiler tipis lah ya. Mungkin nanti gue juga nggak sadar buat spoilerin, sorry banget. Tapi di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian supaya siapa tahu ini kalian bisa lebih tertarik nonton. Jadi tertarik nonton si film ini. Gue gak bakalan ceritain semuanya filmnya itu gimana. Gue ringkas dengan cara kita menonton trailernya. Gue bakal siapin trailernya, nanti kita tonton bareng-bareng. Dari situ baru gue kasih opini dari gue setelah gue menonton si film ini. Oke? Gimana langsung aja kita langsung tonton trailernya. Ini gue udah siapin trailernya biar bisa kita langsung lihat. Dan nanti bakalan gue kasih asumsi dari gue tentang si film ini dan juga alur ceritanya. Let's go. โลกนี้มีความสัมพันธ์อยู่แบบหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะออกจากมันได้ยากที่สุดกูรักมึงจริง เพื่อนกันก็ดีอยู่แล้วเนาะ Cantik banget nih Boyfriendnya. ครับมันคือความสัมพันธ์แบบเฟรนด์โซน ผมเข้าใจคุณนะ แต่ผมก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกมากมาย เป็นโซนแม่งผมดีๆเองอยากไปชอบเขาก็นั้นเราเป็นเพื่อนแล้วเราก็สึกยอม เรื่องแย่ที่สุดของคนที่อยู่ในเฟรนด์โซนก็คือตอนที่เฟรนด์ไปมีแฟนเนี่ยแหละครับ มึงรู้ป่ะกูฟังเพลงอะไรก็เห็นเป็นหน้าพี่เขาตลอดเลย หลง ยิ่งกว่าหลงอะ ไม่ได้แค่คนเดียวนะครับ Wih. พี่เทนครับ Ya. เหลือเราก็สบาย เจ็บครับผมก็ต้องเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆครับเลี้ยวอาลิงไปเด็ก ของอะไรที่ไหนอะ อยู่มาก โทรหาเขาหน่อยดิอยู่มาเลยอะตัวของอะไร ขอกลับก่อนนะ เงินหมา ผ
ที่มันรับเจ้าของได้แค่คนเดียว พวกเนี้ยพี่เห็นต้องเดินทางแบบเสียงนักร้องในหลายประเทศอะนักร้องเนี่ยสาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะเป็นไปได้ปะวะที่เขาจะกิ๊กกัน ผมก็คิดมากทำนี่อย่าลองเองคิดมากอะ มีผู้หญิงมานั่งจ้องตาแบบเนี้ยมันจะไม่สปาร์กหรอมึงเลยคิดปะถ้าพวกเราเป็นแฟนกันมันจะเป็นยังไง เสร็จไหมเลยกูไม่ได้เป็นเพื่อนกูอยากเป็นผัว กินเบียร์ห้องกูกัน เสร็จโดนชอบเวลาเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนพ่อมึงดิ Don't you send mama, huh? Send mama. Tell your life's just not Jackie Chan, okay? no we are just friends ตัวคนก็รู้ Hands up. Oke, jadi itu tadi trailer dari film Friendzone, dan di sini gue bakal ngasih review dari apa yang udah gue tonton. Jadi kemarin gue udah nonton full movie-nya, dan kalian tahu nggak, kebetulan banget Friendzone ini gue kemarin baru nonton. Ternyata pas gue nonton jam 12 malam, jam 8 malam itu ternyata diputer di Thailand gitu. Dan gue nggak tahu sama sekali, gue nggak buka Instagram, jadi gue nggak tahu apa ya, rasanya kayak seneng gitu loh. Jadi gue nonton gak sendirian, rame-rame sama orang-orang Thailand gitu. Yaudah, jadi di film ini itu ada 2 main karakter yang berperan dari awal sampai akhir. Si Friendzone-nya ini ada si namanya Palm, dan juga ada si Ging yang ceweknya. Jadi mereka ini udah temenan, sahabatan dari SMA, dari SMA. Terus sampai mereka dewasa, kerja, itu mereka masih temenan. Itu kalau si Gingnya dia menjadi manajer musik, produksi musik, dan juga kalau si Pamnya, si cowoknya, jadi pramugara. Dan yang gue suka dari film ini itu pertama musiknya itu dia original, buatan baru, dan itu mereka bikin musik yang digabungkan dengan banyak banget bahasa di dunia gitu. Salah satunya ada di Indonesia juga yang ikutan di musik itu. Ada si sebentar, gue cek dulu, lupa namanya. Oh iya, ada Audrey Tapiheru dan juga ada Cantika Abigail dari Indonesia yang menyanyikan lagu ini juga. Jadi lagu itu, di dalam lagu itu dia ada banyak banget bahasanya. Ada Laos, Filipina, Vietnam, Cina, Malaysia, Kolombia, Myanmar, Indonesia, Thailand. Dan itu ternyata enak banget didengerinnya menurut gue sih ya. Jadi dia satu gitu, walaupun beda-beda bahasa, satu. Alur ceritanya ini dia alurnya maju mundur sih menurut gue. Campuran. Jadi ini, tapi ceritanya itu menurut gue easy sih, enak ditangkap karena dia menceritakan ulang apa yang dia rasakan sebelumnya gitu loh. Kalian bisa lihat tadi kan yang ada cowok-cowok berkumpul tadi itu, minum-minum itu adalah cowok-cowok yang gagal dalam bercintaan. Jadi mereka menceritakan apa yang mereka rasakan, dan kebetulan yang disorotin adalah si Palm ini. Cerita dia sudah friendzone dengan si Ging itu selama 10 tahun. Wow. Dia bisa banget ya bertahan. Sebenarnya ya, menurut gua itu salah dari si cowok juga sih, si Pam juga. Jadi karena mereka tuh ada di awal-awal film itu, si Ging ini dia memata-matain si bapaknya karena dia ngerasa bapaknya itu selingkuh. Terus habis itu dia ngikutin bapaknya sampai ke Chiang Mai, itu at least beda kota. Kayak misalnya dari Lampung terus ke Jogja gitu, naik
pesawat dadakan sana dan ternyata dia ngelihat bapaknya itu selingkuh, benar-benar selingkuh, dan dia nangis di dalam pesawat. Dan Ging ini adalah tipe cewek yang gak suka banget sama cowok yang selingkuh. Dan di dalam pesawat itu kan si Pam ini kan nemenin si Ging kan. Disitulah salahnya si Pam pertama kali yang membuat dia harus bertahan selama 10 tahun menurut gua. Karena di pesawat itu si Pam bilang kalau dia mencintai si Ging, tapi di situ Ging langsung nanya cintanya dalam bentuk apa dan seperti apa. Dan di situ Pamnya malah bilang sebagai teman. Dan ada satu kata dari Pam yang menurut gue ini quote sih. Lebih baik kita menjadi teman, bukankah berteman itu lebih baik karena nantinya tidak akan ada kata putus. Nah, dari kata-kata itulah yang menyebabkan friendzone dimulai gitu. Jadi kesalahannya menurut gue di awal emang dari si Pam, si cowok gitu. Dia udah membuat statement seperti itu. Padahal apa ya, si Pam ini sebenarnya gue tahu sih dia tuh takut kalau misalnya nanti pacaran justru malah berantem, justru malahan nanti putus, dia tuh nggak jadi temenan lagi gitu kan maksudnya. Tapi di sini malahan ya salah sih, karena dia kan belum pernah nyoba gitu loh pacaran sama si Ging bakalan berantem atau putus, enggak kan. Dia udah ngejudge kayak gitu. Dan dari film ini gue lihat sih si Ging ini dia tipenya yang setia. Jadi dia dari SMA tuh dia langsung dapat satu pacar, sampai udah dia kerja itu dia baru putus karena dia diselingkuhin. Kan tadi udah gue bilang kalau si Ging ini dia tipe yang gak suka diselingkuhin. Pas udah kerja si Pam baru menyadari bahwa itu salah yang dia lakukan, karena dia memiliki perasaan yang tidak biasa, ingin memiliki Ging lebih dari teman gitu. Dari alur ceritanya, walaupun dia maju terus mundur terus maju gitu ya, pas mundur itu sih gue suka. Latar tempatnya bagus banget. Di situ dia mengambil latar banyak negara, nggak cuma Thailand doang. Dan di Thailand juga nggak cuma di Bangkok doang gitu, ada beberapa kota. Terus dia keluar negeri juga sampai ke Hong Kong, terus Malaysia. Menurut gue itu oke sih. Dan di sini gue agak kecewa sih ya, agak gimana gitu, karena di situ di dalam film si Ging itu dia bilang kalau dia mau ke Indonesia, mau menyusuri si cowoknya ini dia selingkuh atau enggak, karena si cowoknya habis dari Malaysia dia mau ke Indonesia. Tapi di sini nggak ada scene si Gingnya ini ke Indonesia gitu kan. Gue agak sedikit ya gitu, harusnya coba dia ke Indonesia. Gue pengen tahu Indonesia sebelah mana gitu kan. Nah terus abis itu di setiap negaranya itu ada aja komedi yang mereka lakukan gitu loh, yang bikin gue tuh ini film percintaan gitu tapi konyol gitu. Sampai gue mikir gue pengen deh punya temen cewek yang kayak gini gitu loh. Pertemanan gue tuh sampai yang kayak mereka berdua gini gitu, tapi kayak susah gitu, kayak nggak pernah ada gitu di hidup gue. Sampai gue ngiri kayak gitu loh, pengen punya teman kayak gitu. Terus banyak banget yang mereka bikin komedinya. Terus tadi dikejar-kejar monyet. Terus gue heran kenapa si Ging bukannya naik motor malah dia lari ke hutan gitu kan. Terus nih, bukti bahwa si Pam itu memang mencintai dan pengen pacaran sama si Ging itu dari 10 tahun ini. Si Pam juga dia bukannya jomblo sih. Selama 10 tahun ini dia punya beberapa kali pacaran, tapi selalu putus setiap tahunnya. Menurut gue itu karena si Ging. Jadi setiap si Pam ini lagi sama si ceweknya, si Ging itu nelpon. Pasti dia nelpon, entah dia lagi sedih, entah dia pokoknya dia butuh si Pam. Si Pam ini juga langsung ngerespon dengan cepat dan langsung pergi meninggalkan ceweknya demi si Ging gitu. Jadi putus. Jadi ada tuh scene dia lagi di Myanmar sama ceweknya, tiba-tiba si Ging nelpon bahwa dia lagi ada masalah sama pacarnya. Tiba-tiba si Ging itu ada di Malaysia. Lo bayangin aja, dia nelpon udah ada di Malaysia di Twin Tower, dan si cowok ini, si Pam ini, dia ada di Myanmar lagi berdoa sama ceweknya, sama pacarnya. Langsung ditinggalin dong si pacarnya itu, dia langsung terbang ke Malaysia nyusulin si Ging. Oh my god. Itu, dan si Ging ini sih menurut gue agak gimana ya, dia
pura-pura bego apa gimana gitu ya. Si Pamnya sampai di telepon langsung datang loh dia ke Malaysia. Dia langsung nemenin si Ging ke Hong Kong untuk menyelidiki cowoknya. Terus habis itu apalagi? Oh iya, si Ging dia mau putus sama cowoknya, dia lagi sedih karena tahu cowoknya selingkuh di Hong Kong. Terus habis itu dia pengen pergi ke Pattaya. Krabi apa Pattaya ya? Krabi ya kalau nggak salah. Itulah pokoknya pantai. Dan di situ dia minta untuk si Pam untuk ikut berlibur, padahal si Pam itu dia lagi ada kerjaan sebagai pramugara. Akhirnya Pamnya jadi pramugara dulu, habis itu dia balik ke Bangkok, habis itu dia balik lagi ke nyusulin si Ging gitu. Segitunya loh menurut gua, itu udah kelihatan perjuangannya, tapi pernah dilihat sama Ging. Dan mungkin nggak dilihat sama Ging itu karena Ging itu ngerasa ya pertemanan itu tadi. Sampai pada akhirnya mereka berantem tuh di penginapan di pantai itu. Mereka berantem hebat, dan yaudah berat gitu kan. Akhirnya si Ging ini baru menyadari bahwa dia lebih cocok sebenarnya sama si Pam, karena Pam selalu ada buat dia dan gak nyakitin dia gitu. Dan di situ baru Ging sadar, terus akhirnya dia berjanji buat mutusin si cowoknya ini gitu kan. Dan mereka punya perjanjian bahwa setelah si Ging putusin, mereka ketemuan di pokoknya kuil gitu lah ya, di Thailand kalau nggak salah, gue lupa, untuk berdoa bareng. Jadi gue tunggu lo di kuil ini. Kalau lo datang berarti lo putus dan lo mau pacaran sama gue. Tapi kalau lo nggak datang berarti lo nggak jadi putus sama si cowok. Nah di situ gue ngerasa bahwa ini happy ending nih film gitu. Tapi ternyata setelah diputusin sama si Ging, si cowoknya di studio musik itu, diputusin gitu kan. Terus dateng tuh si Ging di kuil itu gitu. Dan di situ gue merasa, wah akhirnya mereka jadian gitu kan, pacaran. Taunya enggak, gengs. Enggak. Si Ging sih nggak jadi putus sama cowoknya. Sakit. Di situ scene yang menyakitkan sih menurut gue. Dan itu Pamnya udah putus asa. Dan ya gue udah ngejudge itu film bad ending. Soalnya Pamnya udah nangis sampai dia ngomong, padahal ini bukan pacar dan ini bukan karena putus, kenapa ini cuma temen, kenapa gue nangis sampai segini ya gitu kan, kata Pam di bandara. Dah sampai situ. Terus ada ending lagi yang mengejutkan menurut gue. Itu kalian bisa tonton aja langsung filmnya ya, karena gue gak mau banyak omong lagi. Ini gue udah spoiler. Udah terlalu berspoiler. Nggak semua sih gue spoiler, ini review dari gue aja. Jadi intinya gini, pokoknya ada endingnya yang mengejutkan. Kalian bisa tonton filmnya langsung, karena menurut gue kalau gue cerita nanti nggak bakalan seru lagi ya kan. Jadi intinya dari sini gue nge-review bahwa ini film roman komedi yang easy, yang maksudnya bukan easy yang gimana-gimana, tapi enak diterima gitu kan, dan relate dengan kita sebagai kita yang masih muda-muda gitu. Ini relate sih menurut gue. Terus juga dia nggak banyak pemain, gue suka, jadi nggak melibatkan banyak konflik. Walaupun sebagian orang menurut sebagian orang sih ini menjadi kelemahan sih karena nggak banyak konflik, but it's okay. Gue lebih enak kayak gini gitu kan, lebih fokus gitu ke perjalanan si pemainnya gitu. Intinya di sini adalah kesalahan dari si cowoknya yang memberikan statement bahwa berteman itu tidak ada kata putus. Terus juga salah juga si ceweknya, dia nggak pernah peka juga. Dan itu aja sih poin-poin yang dari gue. Oke, filmnya kalau di rate 8,9/10. Gue pengen nanya, kalian pernah nggak ngerasain friendzone juga? Kalau gue pribadi sih, gue belum pernah sih friendzone. Tapi gue pernah di dalam kehidupan nyata itu. Gue bukan friendzone namanya, karena awalnya dia bukan temen gue. Jadi ini adalah cerita gue sama kakak kelas. Kakak kelas baik, dia lucu, dia ya pengertian, dewasa gitu. Tapi
gue nggak mau ngecewain dia, gue nggak mau nanti nyakitin dia gitu loh guys. Gue sama dia masih berteman dekat gitu, masih sering kontek-kontekan juga gitu kan. Apa ya namanya ya, bukan friend zone tapi lebih ke zone apa ya ini namanya ya, kakak adik zone. Kalian gimana? Pernah nggak ngerasain friendzone? Pengen dong cerita di komentar, ataupun kalian punya rekomendasi film buat gua, tulis di kolom komentar. Buat kalian juga punya saran mau gua review film apa, tulis di kolom komentar. Nanti gua bakalan coba review filmnya. Kalau bisa sih film Thailand ya, karena gue suka banget film Thailand dan udah banyak yang gue tonton. Mungkin next video juga gue bakalan bikin review film, tapi dari Thailand juga, entah dia series, entah dia movie, nanti gue review buat kalian semua. Dan oke, cukup di sini. Mungkin itu aja video gue kali ini karena udah terlalu banyak gue ngomong, kelamaan nanti kalian dengar. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nontonin video review dari gue. Semoga ini menjadi rekomendasi buat kalian filmnya untuk ditonton. Dan juga jangan lupa untuk di subscribe, like, share, terus juga komentar, kasih komen kalian, mau cerita kalian pernah friendzone juga, tulis di kolom komentar sekarang juga. Sekarang. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Selamat krab, Pom Darius ini krab. Kebun krab.